Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pengolahan citra digital kali ini kita akan membahas materi tentang operasi dasar pengolahan citra. Yang pertama, operasi titik. Operasi titik dilakukan pada piksel tunggal di dalam citra, yang dikenal juga dengan operasi pointwise. Biasanya operasi ini dilakukan dengan mengakses piksel-piksel di lokasi tertentu, kemudian menggantikan nilai piksel tersebut dengan nilai intensitas yang baru dengan beberapa operasi. Dan itu dilakukan terhadap keseluruhan citra. Misalnya kita punya matriks citra digital seperti ini yang berukuran M kali N, maka setiap titik ini akan dioperasikan nilai intensitasnya. Secara matematis kita akan membuat nilai intensitas baru, yaitu FB, yang berasal dari intensitas yang lama. Jadi ini adalah operasi titik yang mentransformasi nilai intensitas lama menjadi intensitas yang baru. Operasi titik dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan intensitas, berdasarkan geometri, dan atau gabungan keduanya. Operasi titik dengan intensitas, di mana nilai intensitas suatu piksel diubah menjadi nilai yang baru dengan menggunakan suatu fungsi transformasi H. Contoh operasi titik berdasarkan intensitas adalah operasi thresholding atau pengambangan. Operasi yang lain contohnya adalah negatif digital, pemotongan atau clipping, perubahan nilai brightness menjadi lebih gelap atau lebih terang, itu kita menaik turunkan nilai intensitasnya. Operasi thresholding adalah kita akan mengubah suatu nilai intensitas citra menjadi nilai A1 atau nilai A2, dan itu berdasarkan nilai T atau threshold-nya. Jadi misalkan nilai intensitas awal kurang dari suatu nilai T, maka dia diubah menjadi A1, dan apabila lebih besar sama dengan T, nilai intensitas awalnya akan diubah menjadi A2. Sebagai contoh, jika A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 1, maka ini adalah operasi thresholding disebut sebagai transformasi citra grayscale ke citra biner. Karena apabila lebih dari suatu threshold, akan diubah menjadi 1, kurang dari suatu threshold akan diubah menjadi 0. Ini contoh operasi thresholding, misalnya kita punya citra asli grayscale, dengan menggunakan threshold 127. Artinya, piksel-piksel yang intensitasnya lebih dari 127 akan diubah menjadi nilainya 1, dan yang kurang dari 127 akan diubah menjadi 0. Menjadi citra biner. Ini juga hasil lain dari operasi thresholding. Selanjutnya, operasi negatif digital. Negatif yaitu kita mengurangi nilai intensitasnya dengan nilai maksimum. Misalkan pada citra 8 bit dengan nilai maksimum 255, maka kita kurangi nilai intensitas yang asli dengan nilai 255 dikurangi nilai intensitas asli hingga didapatkan intensitas yang baru. Disebut juga operasi negatif digital. Seperti ini hasilnya dari citra asli, kemudian ini di setiap piksel 255 dikurangi nilai intensitas setiap piksel pada citra 8 bit. Kemudian operasi pemotongan atau clipping. Operasi ini dilakukan jika nilai intensitas piksel hasil operasi pengolahan citra terletak di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum. Contohnya misalnya setelah dioperasikan nilainya melebihi 255, maka dipotong jadi 255. Dan nilainya akan tetap jika dia berada di rentang 0 sampai 255, dan atau nilainya akan dijadikan 0 jika intensitas hasil operasinya kurang dari 0. Selanjutnya operasi titik geometri, di mana piksel citra diubah ke posisi tertentu namun nilai pikselnya tidak berubah, tidak seperti nilai perubahan intensitas. Contohnya operasi rotasi, translasi, dilatasi, dan refleksi atau pencerminan. Operasi titik intensitas dan geometri yaitu gabungan antara intensitas dan geometri. Di sini mengubah nilai piksel sekaligus juga posisinya. Contohnya morphing. Morphing itu adalah perubahan geometri dan intensitas, perubahan bentuk. Selanjutnya, aras lokal adalah filter
lokal, operasi yang melibatkan intensitas piksel tetangganya. Contohnya operasi konvolusi yang telah kita bahas untuk deteksi tepi dan penapisan citra. Ini aras lokal, yaitu titik yang diolah, misalkan di sini, maka tetangganya 3x3, 3 piksel atas, bawah, kiri, kanan yang dilibatkan. Ini adalah contohnya. Ini aras lokal untuk deteksi tepi. Biasanya pencarian tepi menggunakan filtering. Aras global, operasi pada aras global menghasilkan citra keluaran yang intensitasnya tergantung dari intensitas seluruh piksel, jadi tidak per satu piksel. Contohnya pada histogram equalization. Jadi di sini ada titik yang diolah, maka ini seluruh titik lain juga ikut dilobatkan, tidak hanya tetangga terdekatnya saja. Itu perbedaan antara aras global dan aras lokal. Contoh, ada suatu citra asli dan ini diolah dengan histogram equalization, jadi diratakan seluruh intensitas nilai ada frekuensinya. Aras objek hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra, tujuannya untuk mengenali objek berdasarkan rata-rata intensitas, ukuran bentuk, dan karakteristik lain yang dimiliki oleh objek. Selanjutnya operasi aritmatika, jenis operasinya ada penjumlahan ataupun pengurangan, jadi ada satu citra A dan citra B dioperasikan penjumlahan atau pengurangan, ada operasi perkalian, dua citra, penjumlahan atau pengurangan suatu citra dengan konstanta, ini nilai konstanta, dan perkalian atau pembagian suatu citra dengan nilai skalar konstan. Di sini persamaan yang digunakan untuk penjumlahan dua buah citra dengan C adalah citra baru yang setiap pikselnya adalah jumlah dari intensitas setiap piksel A tambah B. Nanti dia bisa melebihi dari kedalaman bitnya, misalnya 255, maka kita bisa melakukan clipping. Misalkan lebih dari 255, kita bisa bulatkan jadi 255 intensitas yang baru. Ini sering digunakan untuk menggabungkan dua buah citra, misalkan untuk watermarking atau pemberian tanda air pada citra. Contoh penjumlahan dua buah citra, ini citra gambar burung dan citra lena, secara visual hasilnya seperti ini. Karena piksel-piksel di atas 255 pasti akan di-clipping jadi 255. Kemudian pengurangan, nah kalau pengurangan di sini bisa jadi nilainya akan negatif atau kurang dari 255, maka diperlukan clipping. Nilai-nilai negatif di bawah 0 di-nolkan atau jadikan hitam. Untuk aplikasi untuk mendeteksi pergerakan objek, untuk mendeteksi keamanan suatu ruangan. Pengurangan citra seringkali digunakan untuk mendeteksi perubahan objek dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya perkalian, ini adalah persamaannya. Citra yang baru adalah perkalian dari piksel, setiap piksel, lokasi piksel antara A dan B. Digunakan untuk mengoreksi ketidaklinearan sensor dengan mengalihkan matriks citra dengan matriks koreksi. Jadi matriks citra ini adalah citra digital, sedangkan matriks koreksi bukan citra digital. Bisa juga dia berupa filter. Ini selanjutnya penjumlahan pengurangan citra dengan skalar. Di sini ada konstanta penjumlahan pengurangannya. Biasanya untuk meningkatkan brightness atau mengurangi kecerahan, tapi tadi tetap diperhatikan tidak boleh melebihi intensitas maksimal, sehingga perlu proses clipping juga. Ya, apabila melebihi 255 maka di clipping. Ini contoh dari peningkatan brightness, yaitu citra asli ditambah 50, ini pengurangan brightness, citra asli intensitasnya dikurangi 50. Contoh lain, perkalian atau pembagian dengan skalar akan menghasilkan citra baru C yang kenaikannya sebanding dengan operasi perkalian citra dengan skalar. Pembagian citra dengan suatu C menghasilkan citra baru yang lebih gelap karena nilai intensitasnya berkurang. Sedangkan perkalian adalah lebih terang karena bertambah intensitasnya. Ini biasanya digunakan untuk normalisasi kecerahan. Contoh citra dengan brightness yang dikalikan 1,5. Ini citra asli. Nah, ini citra asli yang dibagi 1,5 brightness-nya. Dia lebih gelap. Ini adalah operasi keseluruhan normalisasi gambar. Selanjutnya operasi boolean pada citra.
Kita bisa menggunakan operasi AND, OR, dan NOT. Ini contoh operasi Boolean NOT, maka seperti negatifnya. Selanjutnya operasi geometri, maka transformasinya tidak merubah intensitas, melainkan bentuk geometris. Contohnya adalah translasi, rotasi, scaling, dan refleksi. Ini adalah translasi, jadi koordinat posisi X yang baru adalah dari X yang lama ditambah suatu nilai konstanta M, Y juga. Y baru merupakan nilai Y lama ditambah M, di mana M adalah besarnya pergeseran dalam arah X, sedangkan, maaf di sini ralat ya, harusnya N adalah besarnya pergeseran dalam arah Y. Kemudian seperti ini, kita bisa dapatkan koordinat baru, yaitu dari koordinat lama yang posisi X-nya telah ditambahkan M, Y-nya ditambahkan N. Dan nilainya bisa negatif M dan N ini. Selanjutnya rotasi. Rotasi kita dapatkan koordinat posisi yang baru dengan operasi ini. Jadi ada sudut rotasinya yang berlawanan dengan arah jarum jam, mulai dari 0 sampai 360. Jika citra semula adalah A dan citra hasil rotasi adalah B, maka rotasi citra dari A ke B menggunakan persamaan ini. Nah, ini koordinat X yang baru, ini koordinat Y-nya. Selanjutnya scaling, penskalaan atau zooming, kita istilahnya bisa zoom in atau zoom out. Dia operasinya pakai operasi perkalian saja dengan suatu konstanta XS. Untuk setiap posisi yang baru. Jadi di sini tidak merubah intensitas, hanya posisinya yang berubah. Jadi ini posisi yang baru adalah hasil perkalian nilai X dan nilai Y dengan suatu skalanya. Selanjutnya flipping adalah pencerminan. Biasanya pencerminan bisa dilakukan terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X. Jadi ini koordinat yang baru. Kalau kita pencerminan terhadap sumbu Y, maka nilai Y-nya akan tetap, sedangkan nilai X-nya yang akan berubah terhadap suatu faktor. Sedangkan pencerminan terhadap sumbu X, maka nilai sumbu X-nya tetap, dan nilai Y-nya yang berubah. Di sini M min Y. Ada cerminnya, nilai M konstantanya. Ini contoh dari flipping horizontal, jadi bisa kita lihat kalau horizontal sumbu Y-nya tetap. Dan ini adalah flipping vertikal, kita bisa lihat sumbu X-nya yang tetap, Y-nya yang berubah. Selanjutnya, pencerminan operasi geometri citra, pencerminan terhadap titik asal, maka diperoleh koordinat yang baru adalah tergantung titik asalnya N min X, M min Y, di mana N adalah jumlah kolom citra dan M adalah jumlah baris citra.